Halo Sobat Wirausaha, kali ini kita sudah sampai di lokasi Rumah Pebisnis Muda. Let's get it! Sumimasen. Permisi Bang, Assalamualaikum. Iya, Bang. iya. Kami berniat untuk mewawancarai Abang berkaitan dengan usaha Abang. Apakah Abang bersedia? Oke, boleh. Ya, silakan. Silakan masuk ya. Iya, terima kasih Bang. Iya. Nah, baik. Halo Sobat Wirausaha. Perkenalkan, saya Ardi Mansyah. Dan sekarang saya sebagai mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, program studi akuntansi angkatan 2019. Nah, di sini saya juga beralamat di Jalan Adi Cipto, Gang Cempaka Putih Dalam, nomor 19. Untuk bisnis yang saya jalankan pada kali ini, yakni adalah bisnis cemilan snack Pontianak, yang bernama bisnis cemilan snack Pontianak. Nah, pada saat awal mula berbisnis, saya itu pada awal mulanya itu mengikuti lomba, yaitu lomba Pekan Kewirausahaan yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, jadi saya pada awalnya saya membuat rencana bisnis terlebih dahulu. Setelah itu saya buatlah dalam sebuah proposal. Setelah saya membuat proposal, saya mengikuti ke berbagai ajang perlombaan untuk mendapatkan suatu tambahan ataupun suntikan modal. Nah, setelah itu, maka setelah dana dari modal tersebut terkumpul, alhamdulillah saya pernah mendapatkan juara 1 dalam lomba bisnis plan yang diadakan di Pekan Raya Ilmiah FEB Untan. Nah, disitulah saya mendapatkan modal untuk mengembangkan bisnis saya, yaitu cemilan snack Pontianak. Nah, pada saat awalan, saya itu memiliki berbagai tantangan yang telah dihadapi. Seperti pada awalnya saya kesulitan mencari suatu produsen yang akan saya cari. Nah, jadi untuk orientasi bisnis saya itu lebih ditujukan kepada halayak semuanya sebenarnya. Baik itu dari anak-anak, orang dewasa, dan juga orang tua dan lain sebagainya. Nah, di sini target saya yang menjadi orientasi terbesar saya itu adalah para Gen Z dan juga milenial. Nah, di sini mereka sangat senang nih, apalagi mahasiswa yang senang sekali untuk mencari cemilan. Nah, jadi mereka sangat suka ngemil. Akhirnya itulah yang menjadi alasan saya untuk mengembangkan bisnis saya, yaitu adalah cemilan snack. Nah, untuk cemilan snack ini yang saya jual itu berbagai macam. Nah, seperti cemilan yang biasanya adalah kacang, snack dan snack lainnya. Nah, disitulah saya melakukan suatu awal mula berbisnis. Baik, kenapa saya memilih bisnis cemilan kering ini? Nah, dikarenakan para mahasiswa dan juga para Gen Z ini pada suka nih yang namanya untuk mengerjakan tugas dan juga untuk kegiatan yang lainnya, kegiatan organisasi, sangat suka ngemil. Nah, jadi itulah yang menjadi peluang saya untuk melanjutkan bisnis saya, yaitu adalah bisnis cemilan Pontianak. Nah, disitulah saya mendapatkan pendapatan dan juga keberlangsungan usaha untuk mengembangkannya menjadi lebih besar lagi. Nah, untuk perjalanan bisnis saya ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 3 tahun. Nah, jadi pada awalnya memang saya itu merupakan pembisnis yang berawal dari ide orang tua terlebih dahulu. Nah, setelah ide orang tua itu dituangkan dan saya ingin mengembangkan bisnis sendiri, oleh karena itulah saya mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada untuk mendapatkan modal sendiri serta menambah suatu produksi-produksi barang yang akan saya jual. Nah, baik, untuk tantangan bisnis serta kendala yang pernah saya hadapi dalam berbisnis, di sini yang pertama. Nah, biasanya sulitnya mencari suatu target pasar. Nah, dulu memang target pasar saya hanya milenial, tetapi saya tidak hanya bisa harus mengandalkan milenial dan juga Gen Z terus-menerus. Nah, jadi untuk mempertahankan keberlangsungan usaha saya juga harus mencari target pasar yang lain seperti anak-anak dan juga orang dewasa. Nah, di sini oleh karena itulah saya membuat produk yang lebih simple dan juga produk yang lebih menarik untuk menarik perhatian pada anak-anak dan juga orang dewasa. Nah, untuk orang dewasa saya biasanya mengemas dalam bentuk packingan setengah kilo, dan untuk anak-anak saya mengemas dalam bentuk packingan yang kecil dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya
tantangan yang pernah saya hadapi biasanya itu snack yang biasanya mengalami kerusakan. Nah, biasanya karena ada cemilan yang berbentuk manis dan juga ada yang berbentuk keras. Nah, jadi untuk yang manis ini harus dipisah dan harus dioptimalkan semaksimal mungkin dikarenakan ada resiko yang harus dihindari seperti semut. Nah, biasanya juga ada cemilan yang berbasis jika terkena udara itu menjadi tidak crispy lagi. Nah, seperti itu. Itulah yang menjadi tantangan saya dalam berbisnis cemilan kering. Baik, untuk modal yang saya dapatkan melalui bisnis cemilan ini, yang pertama, saya mengikuti berbagai ajang kompetisi dari pekan kewirausahaan yang pernah diadakan oleh fakultas saya untuk menambahkan suntikan modal. Selain itu, saya juga mendapatkan suntikan modal dari orang tua saya dikarenakan uang jajan saya tidaklah cukup untuk memenuhi atau mengcoveri suatu barang yang saya akan jual. Nah, jadi pada tahap awalan saya itu lebih ke mencari modal dalam bentuk kompetisi pekan kewirausahaan dan alhamdulillah yang tadi sudah saya ceritakan sudah pernah mendapatkan juara 1 dan itulah yang menjadi modal utama saya untuk membuka bisnis ini. Nah, untuk suka duka yang pernah saya alami di bisnis saya yaitu mungkin lebih ke sukanya terlebih dahulu. Nah, di sini dalam sukanya itu yang pasti paling utama dalam berbisnis itu adalah omset. Nah, jadi omset yang semakin tinggi, semakin sukalah juga kita dalam berbisnis. Akan tetapi ya omset semakin rendah ya kita semakin kecewa pasti ada. Kita juga semakin ya merasa ingin lebih ke mencari target pasar yang baru supaya mendapatkan omset yang lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu untuk suka yang saya alami. Nah, untuk duka biasanya ini memang lebih ramainya jika cemilan saya itu dijual dalam masa-masa untuk hari raya dikarenakan cemilan itu sangat banyak diminati pada saat sebelum hari raya seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, Imlek, dan juga lain sebagainya. Nah, disitulah saya lebih suka untuk menjual dalam dalam kegiatan yang misalnya seperti itu. Nah, biasanya juga target pasar saya di sini juga ada dari mahasiswa yang untuk melakukan penjualan usaha dana. Nah, disitulah biasanya mereka mencari suatu produk dan melakukan pre-order kepada saya. Nah, saya akan menyalurkan barang-barang produk saya itu kepada mereka. Nah, itulah yang menjadi suka dan duka saya dalam suatu bisnis yang saya jalankan. Nah, ini untuk salah satu contoh produk dari cemilan snack yang saya jual, teman-teman. Nah, ini dapat dilihat. Nah, di sini masih crispy banget ya, teman-teman. Oke, untuk teman-teman semua, nah, dalam berwirausaha itu memang ada jatuh bangunnya. Jadi untuk teman-teman di sini yang akan melakukan wirausaha, tetaplah semangat, jangan sampai menyerah di tengah jalan. Contohilah yang baik dan buang yang buruknya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang atas pengalaman yang telah Abang ceritakan. Kiranya pengalaman Abang dapat bermanfaat untuk orang lain yang ingin menjalankan usaha tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Baik Bang, kami pamit undur diri. Dan terima kasih Bang. Bang, terima kasih sebenarnya Bang ya. Terima kasih Bang.